Hai everyone, halo saya Wina Maulidina. Di sini saya akan menjelaskan materi Web Design and Development untuk week ke-10. Untuk week ke-10 kita akan membahas materi yaitu Reusable Template. Reusable Template yaitu sebagian besar situs web memiliki tata letak khusus yang generik di sebagian besar halamannya. Ini berlaku untuk situs web yang responsif dan non-responsif. Biasanya, situs web memiliki header dan footer yang menggabungkan merek dan gaya situs web dan digunakan di semua halaman. Beberapa situs web juga memiliki bilah sisi yang digunakan di semua halaman. Yang pertama ada Development Environment Prerequisite. Nah, di sini adalah situs web yang hanya menggunakan antarmuka normal dengan membuat file kode dan menjalankannya langsung di browser untuk pengujian. Tetapi ini tidak memungkinkan kami untuk membuat template proyek yang dapat digunakan kembali. Dan untuk membuat template seperti ini, kita memerlukan bahasa sisi server backend. Tetapi bahasa apapun sudah cukup. Tapi kita menggunakannya adalah PHP. Dan template ini akan mudah beradaptasi. Yang kedua itu ada Responsive Design Philosophy. Desain web responsif adalah metode yang memungkinkan desain merespon berdasarkan input dan lingkungan pengguna, dan dengan demikian berdasarkan pada ukuran layar, perangkat, dan orientasinya. Filosofi ini memadukan elemen grid dan tata letak yang fleksibel, gambar, dan query media dalam CSS. Desain responsif secara konstan mengubah tata letak situs web bergantung pada ukuran dan orientasinya. Mengubah ukuran pixel tunggal akan cenderung memiliki efek pada tata letak, biasanya tidak banyak. Skema adaptif di sisi lain yaitu memiliki tata letak yang telah ditetapkan yang dimuat tergantung pada ukuran layar website. Teknik ini tidak terlihat mulus dan seperti halnya desain responsif. Yang ketiga itu ada responsive versus adaptive. Desain web responsif modern biasanya menggabungkan kedua metode. Pengaturan tata letak akan disediakan seperti yang dapat dilihat pada layar, yaitu tetapi setiap perubahan yang dilakukan pada ukuran situs web akan berdampak secara real-time melalui perskalaan yang responsif. Yang keempat terdapat responsive grid and column. Sistem grid adalah salah satu konsep universal desain web responsif terlepas dari kerangka kerja situs web dibangun. Sederhananya, situs web dipecah menjadi baris dan kolom. Dan jika suatu objek atau elemen menempati setengah jumlah kolom, itu akan selalu menempati banyak dari ukuran layar. Jadi, elemen yang menempati 3 dari 12 baris akan menempati 25% dari lebar wadah awalnya, karena memberikan desain responsif. Ini bagus untuk variasi kecil dalam ukuran layar, tetapi ketika situs web dilihat pada platform, yaitu bervariasi dari desktop ke ponsel, maka breakpoint diperkenalkan. Breakpoint itu apa sih? Nah, kita akan bahas di poin kelima. Breakpoint adalah titik di mana tata letak situs web tidak lagi sesuai untuk ukuran layar, perangkat, dan atau orientasi. Dimungkinkan untuk menggunakan tata letak yang berbeda dan unik untuk mengakomodasi sebagai perubahan yang dapat terjadi pada layar. Yang keenam, terdapat sejarah singkat Bootstrap. Bootstrap awalnya bernama Twitter Blueprint, dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton di Twitter sebagai kerangka kerja untuk mendorong konsistensi di perangkat internal yang sesuai. Sebelum Bootstrap, berbagai pustaka sudah banyak digunakan untuk pengembangan antarmuka yang menyebabkan ketidakkonsistenan dan beban pemeliharaan yang kuat. Setelah beberapa bulan pengembangan oleh sebuah kelompok kecil, banyak pengembang di Twitter mulai memberikan kontribusi untuk proyek ini sebagai bagian dari Hack Week.
sebelum pekan ala Hackathon untuk tim pengembangan Twitter, namun itu diganti dari Twitter Blueprint menjadi Bootstrap dan dilirik sebagai proyek sumber terbuka pada 19 Agustus 2011. Hal ini terus dipertahankan oleh Mark Otto dan Jacob Tronton dan sekelompok kecil pengembang inti, serta sejumlah besar komunitas dari para kontributor. Dekon atau koneksi menggunakan kerangka kerja sebagai dilengkapi dengan masalahnya sendiri. Masalah yang paling umum ditemukan ketika mengadopsi suatu kerangka kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kode berlebihan, yang kedua kurva belajar, yang ketiga kurangnya fleksibel. Sekian penjelasan dari saya untuk penjelasan materi week 10. Semoga bermanfaat. Terima kasih.